warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabatku, teman-temanku, saudara-saudara semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya ingin membacakan tentang kewajiban zakat fitrah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Wajibnya zakat fitrah ditentukan oleh 3 syarat, yaitu yang pertama adalah orang Islam, yang kedua dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, yang ketiga ada kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu. Seorang muslim harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang harus dinafkainya dari kaum muslimin sebanyak 1 sya' dari makanan pokok di negerinya. Ukuran 1 sya' sama dengan 5/3 ritel Irak. Penjelasannya adalah 1. Bukhari 1433 dan Muslim 984 meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada kaum muslimin sebanyak 1 sya' tamar kurma kering atau 1 sya' gandum. Kewajiban ini berlaku bagi setiap orang yang merdeka maupun budak, serta laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 1432, beliau memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang berangkat mengerjakan sholat Id. Bukhari 1439 meriwayatkan dari Abu Sa'id dan Al-Khudri. Dia berkata, pada masa Rasulullah kami mengeluarkan 1 sya' makanan pada hari raya Idul Fitri. Makanan kami adalah gandum kismis, anggur kering, keju, dan tamar kurma kering. 2. Ukuran 1 sya' sama dengan 5/3 ritel Irak, kira-kira setara dengan timbangan 2400 gram. Kita lanjutkan. Sedangkan zakat fitrah itu akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia, yaitu dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Surat At-Taubah ayat 60. Zakat diberikan juga kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 golongan di atas. Zakat tidak boleh diberikan kepada kurang dari 3 orang dari setiap golongan, kecuali kepada amil atau pengurus zakat. Ada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu 1. Orang yang kaya harta atau berpenghasilan banyak.
Yang kedua, hamba sahaya. Yang ketiga, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang keempat, orang kafir. Yang kelima, orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Dalam hal ini, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin. Keterangan tentang istilah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut. Al-Fuqara adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi sesuatu yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka, seperti orang yang membutuhkan 10 tetapi hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu sama sekali. Al-Masyakin adalah orang-orang yang tidak mampu memperoleh sesuatu yang tidak bisa mencukupi mereka, seperti orang yang membutuhkan 10 tetapi hanya mendapatkan 8. Al-amilin alaih adalah orang-orang yang membantu imam untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya, ya. Ini adalah orang-orang yang masih lemah keislamannya dan selainnya, ya. Kemudian Firrokobi adalah budak yang sedang berusaha memerdekakan dirinya tetapi tidak mampu atau usaha untuk memerdekakan hamba. Kemudian Al-Horimi adalah orang-orang yang tidak mampu melunasi hutang mereka, ya. Fisabilillah adalah orang-orang yang berperang untuk membela Islam dan tidak ada kompensasi untuk mereka dari Baitul Mal, ya. Ibnu Sabil maksudnya adalah musafir yang ingin kembali ke negerinya namun kehabisan biaya perjalanan mengantarkannya. Yang kedua, orang kaya harta atau berpenghasilan banyak tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, la tahillus shadaqatu lihoni wala lizi mirrati sawi. Zakat itu tidak halal untuk orang kaya dan tidak juga untuk orang kuat yang mampu berusaha. Dalam riwayat Abu Daud 1633, wala liqawi muqtasibin, ya, dan tidak juga untuk orang kuat yang mampu berusaha. Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, innama hiya ausyahun nasi wa innaha la tahillu li muhaddami wala la li Muhammad, ya. Zakat ini adalah kotoran manusia, ia tidak halal untuk Muhammad dan juga keluarganya Muhammad, ya. Hadis riwayat Muslim 1072. Bukhari di 1420 dan Muslim 1069 meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Al Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma kering zakat dan memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi bersabda, hentikan, hentikan. Maksudnya agar kurma kering itu dibuangnya. Kemudian beliau bersabda, tidak sadarkah engkau bahwa kita tidak memakan zakat? Maksud keluarga Muhammad adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebagai ganti pengharaman zakat, maka mereka diberi 4% dari ghanimah, sebagaimana akan dijelaskan dalam kitab jihad. Yang keempat, orang kafir tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah kepada Mu'adz, ajarkan kepada mereka bahwa mereka memiliki kewajiban zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan pada orang-orang fakir di antara mereka. Maksudnya adalah orang-orang kaya kaum muslimin dan orang-orang fakir di antara mereka. Sebagaimana zakat itu tidak diambil dari orang-orang kaya kafir, maka ia juga tidak diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin.
Artinya tidak boleh membayarkannya kepada mereka jika mereka itu fakir dan miskin, sebab mereka cukup dengan nafkah wajib yang diberikan oleh orang-orang yang berzakat atau muzaki. Boleh membayarkan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah si muzaki jika mereka itu bukan orang-orang fakir maupun miskin. Misalnya jika mereka termasuk orang-orang berhutang atau mujahid. Dan selain silakan lihat tentang orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan mereka dalam pasal nafkah dalam nikah. Baik teman-teman, itulah tadi hukum zakat dan fitrah dan golongan orang-orang yang menerimanya. Semoga apa yang saya bacakan tadi bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri dan tentunya buat teman-teman yang menonton video ini. Dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.